Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Sudah siap belajar hari ini? Kali ini Bu Ayu akan melakukan pembahasan soal ANBK Literasi 3. Sebelumnya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan wacana satu berikut. Apabila Ananda solih-solihah mendapati wacana atau teks yang begitu panjang, maka saran Bu Ayu, Ananda semua langsung saja masuk ke soalnya. Soal 1. Raja Sumenep memberi ide untuk permainan karapan sapi dengan mengubah. Kata kunci pada soal ini ialah memberi ide. Jadi, kita hanya perlu mencari kata ide pada wacana. Di paragraf pertama, tidak ditemukan kata ide. Sedangkan di paragraf kedua, ada kata ide, ya tepatnya di baris kelima. Yaitu pada kalimat, setelah ide itu diwujudkan, Raja Sumenep pun mencobanya lagi. Kata itu di sini merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu Raja memberi saran untuk mengganti alat bajak dengan pijakan kayu yang dapat dinaiki oleh pengendara. Maka jawabannya sudah bisa diketahui, yaitu sang raja memberi saran untuk mengganti atau mengubah alat bajak menjadi pijakan kaki, yang B. Soal 2. Bagaimana sosok Raja Sumenep dalam cerita tersebut? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Tandai satu oval saja per baris. Pernyataan pertama. Seorang raja yang memiliki ide cemerlang. Ya, benar. Ini sesuai dengan informasi yang sudah kita peroleh dari soal nomor 1 tadi. Yang kedua, raja yang gemar mengadakan perlombaan. Pernyataan ini salah karena tidak terdapat di dalam wacana. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal 3 ini merupakan soal uraian di mana jawabannya itu variatif sesuai dengan pemikiran setiap siswa. Soal 3. Jika kamu memiliki kesempatan untuk menjadi pengendara karapan sapi, apa yang perlu kamu persiapkan agar bisa menjadi pemenang? Ya, tentu saja dari mulai pemilihan sapi yang baik, melakukan pelatihan, memberikan nutrisi atau perawatan kesehatan kepada si sapi, kemudian mempelajari strategi perlombaan, dan melatih kedisiplinan. Soal berikutnya, ya lagi-lagi kita dihadapi oleh wacana yang begitu panjang, maka langsung saja kita masuk ke soal nomor 4. Ketika cahaya matahari perlahan mulai menghilang, tokoh aku menyalakan lampu teras untuk menerangi halaman depan rumah. Tiba-tiba, kawanan serangga berterbangan mendekati lampu. Dari mana mereka datang? Tandai satu oval saja. Ya, sama seperti soal wacana sebelumnya, kita hanya perlu mencari kata atau kalimat kunci dari soal nomor 4 untuk kita cari di dalam wacana. Ya, kata atau kalimat kunci tersebut ialah serangga berterbangan mendekati lampu. Kalimat serangga terbang mendekati lampu ada di paragraf pertama, ya tepatnya di baris ketiga. Maka jawabannya tidak jauh-jauh dari kalimat tersebut. Yuk kita baca kalimat selanjutnya. Semakin lama jumlah mereka semakin banyak. Apa itu? Rupanya serangga-serangga itu adalah laron. Mereka muncul dari mana mereka muncul? Ya, dari kebun yang berada di samping rumahku. Ya, maka jawabannya adalah A. Kebun yang berada di samping rumah. Soal nomor 5. Laron adalah salah satu serangga yang suka membangun sarang di dalam tanah. Ketika musim hujan, kondisi sarang laron menjadi, ya, kata atau kalimat kunci di soal nomor 5 ialah ketika musim hujan. Ya, sekarang mari kita cari kalimat ketika musim hujan. Kalimat ketika musim hujan itu ada di paragraf ketiga, tepatnya di baris pertama dan ketiga. Maka kita baca dari kalimat pertama sampai ketiga ya. Nah, laron memang biasanya keluar ketika musim hujan, kata ayah.
Aku masih diam, memandangi laron-laron yang terbang mengelilingi cahaya lampu. Lalu ayah berkata lagi, ketika musim hujan, sarang mereka yang ada di dalam tanah menjadi apa nak? Menjadi lembab. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ialah menjadi lembab. Lanjut ke soal berikutnya. Wah, ternyata lagi-lagi kita dihadapi oleh wacana yang begitu panjang. It's okay, bismillah, insyaallah kita bisa. Soal nomor 6. Perubahan apa yang terjadi pada tokoh aku sesudah mendengar penjelasan tokoh ayah? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Tandai satu oval saja per baris. Pernyataan pertama, semakin memahami kehidupan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, memahami bahwa manusia sangat jahat terhadap makhluk kecil. Ya, dari soal sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa di paragraf ketiga itu berisi tentang penjelasan ayah. Maka, apa yang terjadi pada tokoh aku setelah penjelasan ayah? Insya Allah jawabannya ada di paragraf 4 dan 5. Langsung saja kita baca. Laron-laron yang tidak mati akan kembali ke dalam tanah dan berkembang biak. Itu pun jika tanah tempat tinggal mereka tidak rusak, tertimbun oleh beton-beton penyangga bangunan yang dibuat oleh manusia. Jika tanah tempat tinggal mereka rusak, mereka akan mati sebelum sempat berkembang biak. Seketika, aku benar-benar diam dan tidak tahu harus berkata apa. Ternyata, kehidupan serangga kecil ini benar-benar sulit. Laron-laron itu terus berterbangan mengelilingi cahaya lampu. Selama mereka masih membutuhkan kehangatan, aku tidak akan mematikan lampu teras. Semoga saja mereka bisa kembali ke dalam tanah dengan selamat. Dari sini kita bisa mengetahui apakah tokoh aku semakin memahami kehidupan sesama makhluk ciptaan Tuhan? Ya, benar. Apakah tokoh aku memahami bahwa manusia sangat jahat terhadap makhluk kecil? Pernyataan ini salah. Soal 7. Mengapa kehidupan laron lebih sulit? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Centang semua yang sesuai. Maka bisa saja jawabannya lebih dari satu ya. Yang A, sebagian laron akan kehabisan cairan ketika mencari kehangatan. Ya, ini ada di pernyataan ayah, tapi memang kita belum baca di kalimat terakhirnya. Nanti kita cek. Yang B, suatu saat rumah laron akan rusak ketika manusia membuat bangunan. Ya, pernyataan ini benar ya, tadi sudah kita baca di paragraf sebelum terakhir. Yang C, musim hujan mengganggu perkembangbiakan laron sehingga banyak yang mati. Oh, ini tidak tepat ya. Kenapa? Karena hanya sebagian saja yang mati, sebagiannya lagi masuk ke dalam tanah untuk berkembang biak. Nah, ini di kalimat terakhir paragraf ketiga tadi kita belum baca ya. Mereka pun keluar untuk mencari kehangatan sekaligus berkembang biak. Sebagian laron akan mati karena dimangsa, cecak, kodok, atau mati karena kehabisan cairan akibat terus bergerak di bawah cahaya. Maka pernyataan yang A ini benar ya. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita bertemu lagi dengan wacana. Namun berbeda dari wacana yang sebelumnya. Di wacana kali ini disertakan oleh gambar ilustrasi di setiap paragrafnya. Yuk langsung saja kita masuk ke soal 8. Apa yang sebenarnya membuat Tata menangis? Tandai satu oval saja. Pada soal ini kata kuncinya adalah Tata menangis. Kata Tata menangis terdapat di wacana pada paragraf terakhir. Melihat hal itu, Tata menangis dan berlari ke dalam rumah. Itu di sini merujuk pada kalimat sebelumnya. Pada gambar sebelumnya terdapat kalimat, perlahan kupu-kupu itu keluar, namun bukannya terbang melainkan tersungkur di tanah dan mati. Hal inilah yang menyebabkan Tata menangis. Jadi jawaban yang tepat ialah yang B. Tata melihat kupu-kupu tersungkur di tanah dan mati. Soal 9. Pasangkanlah peristiwa dengan perasaan yang ditunjukkan oleh tokoh dalam cerita. Tandai satu oval saja per baris. Peristiwa 1. Tata melihat kepompong yang sudah terbuka sedikit. Peristiwa 2. Ibu ketika melihat Tata berteriak dan menangis. Peristiwa ketiga. Perasaan Tata saat kupu-kupu yang keluar dari dalam kepompong akhirnya mati.
Pada peristiwa ketiga, kita semua sudah mengetahui bahwa perasaan Tata sangat sedih ketika mengetahui kupu-kupunya akhirnya mati. Peristiwa 1 terdapat pada gambar 1 di baris ketiga. Betapa girang hatinya ketika mengetahui bahwa yang ia lihat adalah seekor kepompong yang sudah terbuka sedikit. Jadi perasaannya adalah gembira. Pada peristiwa yang kedua terdapat pada gambar yang terakhir. Melihat hal itu, Tata menangis dan berlari ke dalam rumah. "Ibu!" teriak Tata. "Hei, ada apa ini, Ta?" tanya ibu terkejut. Ya, jadi perasaan ibu saat itu adalah terkejut. Soal nomor 10. Manakah pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi cerita tersebut? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Tandai satu oval saja per baris. 1. Urutan ilustrasi gambar telah sesuai dengan alur yang diuraikan pada cerita. Yang kedua, tempat kejadian dalam ilustrasi gambar telah sesuai dengan tempat kejadian dalam cerita. Urutan gambar ilustrasi ataupun tempat kejadian pada gambar ilustrasi tidaklah sesuai dengan cerita, karena harusnya di gambar terakhir itu tempatnya berada di dalam rumah. Jadi kedua pernyataan tersebut salah. Demikian pembahasan dari Bu Guru. Sebelumnya Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.